Pohon itu bagaikan berbuah kuntilanak, dan sulur-sulur itu bagaikan sebuah rambut. Aku salah. Nyatanya, memang itu adalah rambut. Mataku mengikuti arah pandang Bang Moka. Dan di pucuk pohon tua tadi, berdiri adalah Nyi Linggi. Tidak ada angin berhembus, tidak juga bunyi-bunyian hutan. Sekitarku seakan membeku. Aura kemarahan kurasakan sangat mencekam. Seluruh persendianku kaku. Aku bahkan tak mampu menoleh sama sekali. Mataku terpaku, tanpa mampu berkedip, melihat Nyi Linggi melayang turun. Bang Moka juga masih berdiri di tempatnya. Tapi kini dia agak mundur dan bergeser, menghalangi pandanganku pada Nyi Linggi. Aura mistis kurasakan semakin menjadi-jadi. Tubuhku menggigil hebat. Tapi bukan hanya aku. Tangan Bang Moka pun kulihat mulai gemetar. Aku langsung diserang panik. Bagaimana kalau Bang Moka memilih kabur dan meninggalkanku dengan kaki yang tak mampu digerakkan? Aku merinding. Untuk pasrah pun aku tak mampu. Aku tak ingin mati di tempat ini. Kabut tipis terlihat bergerak turun dari tanjakan terjal di sebelah kananku. Sementara di kiriku, entah jalur turun atau jurang. Aku tak mampu lagi mengingat aku ada di mana. Arah itu bagai terputus, begitu saja ditelan kegelapan. Kegelapan rimbunan pohon dan juga ranting yang saling menyilang. Sesuatu tergantung di balik dahan ranting itu. Kepala dan tangannya terkulai ke bawah. Wajahnya tertutup rambut. Tapi aku merasa matanya menatap lekat ke arahku. Aku bahkan sudah tak mampu lagi untuk bereaksi. Saat bau pandan tercium semakin kuat, aku sudah nyaris tak peduli. Mungkin memang hidupku sudah tak lama lagi. Tapi mengingat Ayu, aku merasa bersalah karena hampir menyerah. Andai waktu itu aku tak mengajaknya mendaki Ciremai. Dadaku kembali hangat. Ada setitik semangat yang muncul. Aku sudah sejauh ini. Aku mesti berhasil. Kami berdua harus kembali ke Jakarta. Kembali ke kehidupan normal kami yang biasa. Seiring ketenangan yang muncul, perlahan ku coba berdiri. Kakiku kembali mampu bergerak, walaupun lemah. Perlahan ku coba berdiri. Rupanya, itu hanya ketenangan palsu. Aku kembali terjatuh. Kakiku terlalu lemah untuk berdiri. Dengan tangannya yang gemetar, Bang Moka memberiku aba-aba untuk diam. Dengan wajah pucatnya, Nyi Linggi berdiri di sana, hanya terpisahkan oleh jalur. Dia mematung. Di atasnya, dahan-dahan pohon kuntilanak bergerak-gerak dengan ganjil. Di tengah ketegangan yang memuncak, telingaku mendengar sesuatu. Suaranya berasal dari arah jalur bawah. Mataku membelalak ketika sesuatu itu akhirnya muncul. Itu adalah suara rombongan beberapa pendaki yang naik malam. Orang yang terdepan nampak membawa carrier berukuran besar yang membuat jalannya membungkuk. Di belakangnya mengekor dua orang lain. Jalannya terseok dan tampak kepayahan. Aku tegang menyaksikan mereka melintas pelan di antara Bang Moka dan Nyi Linggi. Tapi seperti pendaki sebelumnya, mereka pun nampak tak melihat kami. Semua mata menatap para pendaki itu. Bola mata Nyi Linggi bergerak mengikuti langkah pendaki terakhir yang tiba-tiba berhenti. Jantungku mencelos mendengar pendaki itu berteriak memanggil dua temannya. "Oi setan, istirahat dulu sebentar. Capek banget gue anjing." Dengan takut-takut, ku beranikan diri melihat Nyi Linggi. Aku ngeri
membayangkan reaksinya mendengar ocehan tak sopan barusan. Dengan pelan dan terpatah-patah, kulihat wajah Nyilinggi menoleh ke pendaki itu. Matanya merah dan jelas nampak marah. Aku kumat kamit, berdoa supaya pendaki itu segera pergi. Tapi dia malah masih diam di sana. Tangannya tertumpu pada trekking pole, dan kelihatannya ia sedang mengatur nafasnya yang saat itu kembang-kempis. Dua temannya berdiri menunggu tak jauh di atasnya. Salah seorang berteriak, "Tanggung, sedikit lagi. Nanti ngecamp di tanjakan Seruni aja." Seorang lain menambahkan, "Udah gue bilang, lebih enak lewat Palutungan kalau naik. Turunnya baru lewat Linggarjati. Lu ngeyel sih kalau dibilangin," kata salah satu temannya. Pendaki terakhir itu tertawa-tawa kurang ajar, sembali berkata, "Sama aja lah lewat mana aja. Ini gunung emang gak bener. Semua jalurnya nyusahin. Gunung brengsek." Dalam sekejap, suasana berubah. Udara seakan sedingin es, dan tangan pucat Nyilinggi bergerak. Tampak mengancam dengan kuku-kukunya yang runcing dan hitam. Sesosok bayangan hitam bergerak cepat dan menabrak pendaki itu, yang sama sekali tak menyadari situasi. Aku menunggu dengan tegang apa yang akan terjadi. Tapi sosok hitam yang masuk ke tubuhnya rupanya tak langsung menampakkan efeknya. Dia masih tertawa-tawa dengan kurang ajar. Dengan jari-jarinya yang panjang, tangan Nyilinggi terulur sambil dia melangkah ke arah pendaki itu. Aku tak mampu bersuara, hanya bisa menutup mulutku dengan tangan. Mataku membelalak lebar. Bang Moka yang sejak tadi berdiri di depanku juga bergerak. Kulihat dadanya naik turun dengan cepat. Lalu tiba-tiba dia menggeram keras, disusul suara auman harimau. Aku berteriak histeris sambil menutup telinga. Suaranya menggelegar, bergaung-gaung menembus hutan. Beberapa sosok kuntilanak terlihat langsung menghilang. Ketiga pendaki itu jelas ikut mendengar auman itu kali ini. Ketiganya dengan panik berlari tunggang langgang. Langkah Nyilinggi terhenti mendengar auman barusan. Tanpa membalikkan tubuhnya, wajahnya berputar menghadap Bang Moka. Matanya mendelik menakutkan. Sekarang ia bergerak ke arah kami. Bang Moka tiba-tiba menjatuhkan diri. Badannya sekarang merangkak, jari tangannya menancap ke tanah, dan kembali terdengar geraman-geraman kecil dari mulutnya. Aku yang ketakutan semakin merapatkan diri ke pohon belakangku. Tanganku gemetar hebat sembari menutup telinga. Sementara di depanku, Bang Moka dan Nyilinggi saling menatap. Bola mata Nyilinggi bergerak berpindah-pindah dengan cepat kepada Bang Moka dan juga kepadaku. Lalu tanpa membuka mulutnya, dia mengeluarkan suara yang kering dan dingin. "Kumakan kalian semua." Aku hampir pingsan ketika mendadak sesuatu melintas di sampingku. Dari sebelah kiriku, berjalan dengan tertatih, sosok bungkuk seorang perempuan tua. Aku hampir tak mempercayai mataku. Itu adalah ibu tua dari Cibunar. Apakah dia naik sejauh ini untuk menyusulku? Ibu tua itu melangkah pelan sekali dengan kaki diseret. Kedua tangannya memegangi tongkat kayu untuk membantu berjalan. Ia lewat begitu saja tanpa menoleh ke arahku. Dan dengan lembut ia menyentuh pundak Bang Moka yang masih menggeram dan memintanya untuk tenang. Bang Moka yang sekejap lalu berubah liar perlahan kembali seperti sedia kala. Geramannya tak terdengar lagi. Dan pelan ia mundur ke arahku. Dari sebelah kananku berjalan melewatiku seorang kakek berbaju serba putih. Di kepalanya terlilit sorban yang juga berwarna putih.
Kakek itu menyentuh pundak Bang Moka dengan lembut. Kali ini, Bang Moka bahkan langsung mencium tangan kakek itu dengan khidmat. Nyilinggi tampak melayang sejengkal dari tanah. Wajahnya yang pucat tampak semakin pucat. Bola matanya bergerak-gerak liar. Sebuah suara terdengar marah. "Kalian!" Ibu tua itu menatap Nyilinggi, lalu dengan tenang memperhatikan sekeliling. Kakek putih itu sekarang berdiri di samping si ibu tua. Jubah putihnya tampak bergerak-gerak pelan tertiup angin yang tiba-tiba berembus pelan. "Linggi," ucap si kakek putih dengan lembut. "Ada apa ini, Linggi?" Tanpa membuka mulutnya, Nyilinggi berteriak marah. "Jangan ikut campur. Ini bukan urusan kalian." Matanya melotot, tapi dia bergerak mundur dengan perlahan. "Anak-anak ini harus mati." Aku menggigil mendengarnya. Ancaman itu ditunjukkan untuk aku dan Ayu. Tatapannya menancap dingin ke arahku. "Linggi, barang siapa membunuh seorang manusia, itu sama dengan membunuh seluruh manusia." Kakek itu berkata dengan lembut sambil memutar-mutar tasbih di tangannya. Sekali lagi, suara dingin Nyilinggi menggelegar. "Barang siapa membunuh manusia, bukan karena orang itu membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya." Nyilinggi tertawa-tawa mengerikan dan disusul sebuah bisikan. Al-Maidah ayat 32. Perlahan, jarinya yang putih pucat terangkat dan menunjuk tepat ke arahku. "Anak ini telah berbuat kerusakan," bisik pelan, namun suaranya terdengar jelas. "Mati jadi keharusan." Aku semakin menggigil ketakutan. Sementara Nyilinggi tertawa-tawa semakin kencang dan terus-menerus meneriakkan satu kata, "Mati, mati, mati." Kedua orang itu ku dengar mengulang-ulang istighfar sambil tak henti memutar tasbih. "Manusia tempatnya salah, Linggi. Maafkan. Memaafkan akan membuatmu lebih mulia. Maafkanlah kehilafannya, Linggi." Kakek itu berucap pelan. "Jangan ikut campur," bentak Nyilinggi lagi. Tangannya tiba-tiba menunjuk ke arah kegelapan, tempat kolong wewe telah menggantung sejak tadi. Mataku membelalak lebar. Tiba-tiba saja, wajah kolong wewe tadi sudah ada di depanku. Tangan kanannya dengan cepat mencekik leher Bang Moka, sementara lidahnya menjilat wajahku. Aku menjerit ngeri melihat belatung bergerak-gerak di dalam mulutnya. Secepat kemunculannya, secepat juga hilangnya. Sabetan tasbih ibu tua hanya memukul ruang kosong. Kolong wewe itu sudah hilang diiringi suara cekikikan yang membahana dalam kegelapan. Bang Moka terbatuk-batuk hebat sambil memegangi lehernya yang sekarang tampak menghitam. Sementara tubuhku gemetar tak terkendali. Nyilinggi melayang mendekat, kemudian hilang. Sosoknya muncul kembali di balik pohon tua itu. Sebentar, kemudian hilang. Sosoknya muncul lagi di atas dahan, kemudian hilang. Tapi dia tak pernah muncul terlalu dekat untuk mampu menjamahku. Aku dengan panik mencari-cari setiap dia hilang dan menatap dengan was-was setiap ia muncul. Tapi dimanapun ia muncul, matanya selalu terpaku menatapku tanpa ekspresi. Suara-suara itu berbisik dari segala arah, menghujani telingaku dengan kata-kata, "Mati, mati, mati." Semakin erat kututup telingaku, suara-suara itu justru semakin jelas. Aku yang kalut berteriak-teriak histeris
berusaha mengenyahkan suara-suara itu dari kepalaku. Bang Moka dengan kasar menarik tanganku yang membekap erat telingaku sambil membentak, "Istighfar, ingat Tuhan. Lu orang Islam kan?" Mataku membelalak menatap Bang Moka. Mulutku dengan refleks mengulang-ulang istighfar. Tapi suara-suara di kepalaku justru semakin keras. Aku memukul-mukul kepalaku dengan panik dan berharap suara itu segera lenyap. Bang Moka kembali membentakku, "Istighfar." Suaraku bergetar lirih. "Astagfirullah, astagfirullah." "Lebih keras." "Astagfirullah, astagfirullah." Bang Moka menampar pipiku dengan kencang sambil berteriak, "Lebih keras." "Astagfirullahaladzim, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim." Aku menjerit sejadi-jadinya sembari menangis. Dadaku turun naik, nafasku tak beraturan. Bang Moka dengan lembut menyentuh bahuku. Ia tersenyum. Tiada daya dan upaya kecuali dengan kekuatan Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Air mataku mengalir deras, tak mampu kubendung. Bibirku bergetar pelan, dan dalam isakku istighfar terucap secara refleks. Seluruh tubuhku gemetar dengan hebat. Dan juga suara-suara itu sudah hilang. Bang Moka menampar pipiku dengan pelan. Senyumannya tersungging menghina. "Dasar bocah." Kakek putih itu maju, selangkah mendekati Nyilinggi yang kini melayang beberapa meter di depannya. "Lepaskan anak ini. Pergilah, Linggi." Suara lembut kakek itu pelan tapi terdengar berwibawa. Tangannya tak henti-hentinya memutar tasbih. Nyilinggi memiringkan kepalanya, memandangi kakek itu dengan tajam. Seakan tak mendengar, ia terus-menerus berkata dengan datar, "Mati, mati, mati." Aku kembali meremas telingaku ketika tiba-tiba terdengar suara lengkingan yang memekakan. Sosok menjijikan kolong wewe berdiri tak bergerak tepat di depan ibu tua. Tangannya yang penuh borok dan juga berkuku tajam tergantung di udara. Di depannya dengan mata terpejam, ibu tua tampak berkomat kamit tanpa suara. Dan juga semakin cepat ibu tua itu memutar tasbihnya. Makhluk itu menjerit semakin keras ketika akhirnya ibu tua itu membuka mata, diiringi jeritan kesakitan makhluk itu. Makhluk itu pun terbakar habis menjadi abu. Nyilinggi melihat kejadian itu dengan diam. Kemarahan nampak dari tangannya yang bergetar. Aura murkanya meledak di dalam keheningan. Perlahan bibirnya yang selama ini tertutup pelan-pelan terbuka. Sebuah kalimat yang ia katakan berikutnya langsung membuat kakek putih itu waspada. "Nyawa bayar nyawa."